Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Riza Budi Prasetya di video tutorial basis data Oracle. Oke, kita tiba di praktikum keempat. Di sini kita akan membahas tentang tipe data komposit. Oke. Jadi di sini saya menggunakan video presentasi atau video PPT dari Oracle, resmi dari Oracle. Di sini teksnya menggunakan bahasa Inggris, tapi tenang saja kita akan membahas bersama-sama. Oke, sebenarnya apa sih tipe data komposit? Seperti yang sudah saya bahas di teori pertama di Oracle, itu ada dua tipe data. Khususnya di PLSQL, yaitu tipe data scalar dan juga komposit. Kalau scalar itu bernilai tunggal, hanya satu. Nilainya satu. Tapi kalau komposit itu bisa memiliki nilai yang lebih dari satu, bisa nilainya itu banyak, atau juga kolomnya banyak. Jadi seperti array. Jadi suatu variabel itu bisa menyimpan berbagai varian dari suatu data. Itu adalah tipe data komposit. Oke, tujuannya setelah kita menyelesaikan kuliah ini ya, bukan kuliah, video ini, itu seharusnya itu kita bisa beberapa hal seperti create user defined PLSQL record. Jadi kita akan bisa membuat record. Record itu apa? Nanti akan dijelaskan. Lalu record dengan row type. Row type itu juga apa? Create an index by table. Create an index by table of records. Describe the difference between record table and table of record. Jadi intinya kita akan mengobrak-ngobrak ya. Kita akan lebih membahas tentang records dan juga index by table seperti itu. Oke. Jadi komposit itu di dalam Oracle, PLSQL Oracle itu ada beberapa bagian ini ya. Ada R2 layers or two types, dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama PLSQL record. Yang kedua PLSQL collection. Bedanya apa? Kalau record ini itu hanya memiliki satu record, satu baris saja. Satu data tapi kolomnya banyak, tapi bagi-bagiannya banyak. Nah, kalau collection ini kolomnya banyak, barisnya juga banyak. Seperti itu. Lalu contain internal component dan juga reusable, bisa sama seperti variabel yang reusable juga. Oke, sekarang kita membahas tentang record. Record itu syaratnya harus mengandung satu atau lebih komponen dari data scalar, record sendiri atau index by table, data typical fields. Jadi record itu intinya harus memiliki satu atau lebih komponen. Komponen intinya itu kolom. Kalau di sini dipanggil field ya, kolom. Jadi record itu minimal harus ada satu atau lebih kolom. Oke. Tidak sama dengan database table, tidak sama. Langsung saja, contohnya seperti ini. Oke, ini cara membuat PLSQL record. Jadi sintaknya adalah type. Jadi kita membuat tipe data ya, maka sintak yang pertama adalah type name is record. Jangan lupa type name is record. Lalu field yang digunakan untuk record itu bisa minimal satu ya, bisa satu dan lebih dari satu. Lalu cara menggunakannya bagaimana? Identifier ini adalah nama dari variabel. Bisa variabel. Contohnya v apa, v a, v name, v apa. Ini type name-nya ini sesuai dengan ini. Jadi kita membuat record itu seolah-olah kita membuat tipe data sendiri. Yang tipe data itu adalah merupakan tipe data record. Karena record, tipe data kita mendukung beberapa kolom. Karena record ya, berarti tipe data kita mendukung beberapa kolom. Jadi tidak hanya satu, tapi bisa beberapa kolom. Seperti itu. Nah, untuk field declaration sendiri itu sama. Seperti kita mendeklarasikan variabel pada umumnya. Yaitu field name sama field type-nya
Kalau void type ini itu kita menggunakan variabel tipe punya Oracle seperti integer, string, long, double, dan lain sebagainya. Atau juga bisa variabel percent type ini berarti kita mencuri, bukan mencuri, atau kita mencontoh tipe data dari suatu variabel lain. Tabel.column type itu kita mencontoh tipe data suatu kolom di tabel. Tabel row type ini berarti kita mengambil semua file name ini, itu isinya adalah tabel row type, berarti isinya itu seluruh kolom dan juga seluruh baris karena row type. Itu yang sudah saya bahas, nanti kita bahas lagi. Not null, defaultnya isinya apa, dan lain sebagainya. Oke, ini contoh kita membuat PLSQL record. Di sini itu kita ingin membuat EMP record yang mana memiliki field atau kolom last name, job ID, dan salary. Oke, sintaknya kurang lebih seperti ini. Lalu, nah, seperti yang saya bahas, struktur record itu satu data, tapi dia itu punya bagian-bagian yang dinamakan field atau kolom. Dan bagian-bagian itu memiliki tipe data sendiri. Contoh ini adalah satu record type. Ketika kita mengidentifikasi suatu variabel bertipe record yang kita buat, maka variabel itu akan mempunyai 3 ruang. Misalkan kita mendefinisikan 3 field, 3 ruang seperti ini. Seperti itu. Jadi di memorinya itu satu variabel itu seolah-olah punya 3 tempat. Oke, sekarang kalau row type atribut itu apa? Kalau row type itu, besar row type itu declare a variable according to a collection of column in database table or view. Jadi kita mendefinisikan suatu variabel berdasarkan koleksi dari kolom di database table or view. Jadi ketika kita mendefinisikan suatu record yang menggunakan prefix percent row type ini ya, maka kita akan maka record kita akan memiliki kolom yang sama dengan kolom yang dimiliki oleh si tabel yang kita row type-kan. Seperti itu. Contoh, belum ke contoh. Nah, keuntungannya apa menggunakan row type? Keuntungannya menggunakan row type, yang pertama ya, kita tidak perlu susah-susah menentukan tipe datanya apa, panjang tipe datanya berapa. Itu kita tidak usah. Kita juga tidak usah bingung dengan pemilihan nama di kolom yang akan kita buat di record ini. Seperti itu. Karena apa? Karena nama dan tipe data itu sudah dihandle oleh row type. Nama dan tipe data sama dengan kolom yang ada di tabel yang kita row type-kan. Nah, record dengan row type ini akan sangat berguna ketika kita menggunakan select bintang, statement select bintang untuk menginputkan data. Itu itu akan lebih useful, lebih berguna ketika kita meretrieve semua baris, semua kolom yang ada di suatu tabel, seperti itu. Oke, contohnya seperti ini. Kalau tadi kita perlu mendefinisikan seperti ini ya, tab record is record, lalu kolomnya apa, yang digunakan tipe datanya apa, panjang tipe datanya berapa, seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan row type, hanya satu baris saja. Nama identifiernya dep_record, lalu departemen nama tabel yang akan kita row type-kan percent row type, seperti itu. Berarti di dep record ini akan memiliki kolom dengan tipe data dan panjang tipe data atau atribut kolomnya sama dengan atribut seluruh kolom di tabel departemen. Oke, sekarang apa sih index by tabel itu? Jadi index by tabel itu intinya seperti ini. Kalau record tadi kan hanya satu baris saja kan, hanya satu data saja, hanya bisa menyimpan satu baris. Nah, kalau index by tabel ini kita bisa menyimpan tidak hanya satu baris, tapi multiple baris, lebih dari satu baris dan lebih dari satu kolom. Jadi index by tabel ini dibagi menjadi 2 komponen, yaitu primary key. Primary key ini binary integer,
primary key itu binary integer, dan column of scalar itu column of scalar or record data type itu tipe data kolom dan juga nilainya seperti itu. Jadi indeks bytable itu secara langsung itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama primary key bertipe binary integer, dan column of or scalar or record data type itu berarti tipe data record data type atau nilai, intinya nilai. Dan binary integer ini itu bisa bertambah increase secara otomatis karena ya itu memang fungsinya. Nah, cara membuat indeks bytable itu bagaimana caranya? Tab name is table of seperti ini ya. Column tab variable percent type table.column tab seperti ini. Index by binary integer. Lalu identifier tab name. Oke, lihat ya, tab name-nya apa? Is table of. Kalau tadi kan is record, sekarang is table of. Lalu kolom tab-nya. Di paling akhir ini index by binary integer. Nah, ini cara membuatnya. Nah, sebenarnya gimana sih struktur dari index of table ini? Index of table ini tuh seperti array, dan ini berfungsi sebagai indeks. Dan ini kolomnya itu bisa lebih dari satu. Jadi nanti itu kita seolah-olah membuat tabel array, dan cara kita mengakses ini ketika kita ingin memasukkan data atau memasukkan data atau mengubah data, maka kita dapat menggunakan indeks ini seperti itu. Lalu indeks bytable. Sekarang indeks bytable. Cara membuat ini contohnya ya. Contoh membuat indeks bytable. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini di contoh ini ada dua indeks bytable, ada dua enum table type sama hard table type. Oke, tab enum table type is table of. Ya. Is table of. Ini sudah pakem ya. Lalu ini enum table type ini punya satu kolom ya, satu kolom namanya last name, employees last name, percent type. Berarti kalau seperti ini tuh berarti dia itu punya apa? Punya kolom, nama kolom dan data tipe yang sama dengan kolom last name di tabel employees. Lalu index by binary integer itu untuk agar punya apa? Punya primary key seperti itu. Lalu tab hard table type, ini tab yang kedua, index by table yang kedua, is table of date. Is table of date itu berarti dia memiliki tipe data date ya, tipe data date. Lalu index by binary integer seperti itu. Oke, lalu tabnya sudah kita buat enum-nya. Enum table type. Ini kita deklarasikan hard table type seperti itu. Lalu kita isi. Nah, cara mengisinya itu identifier yang sudah kita deklarasikan itu kita dapat memberikan nilai. Contoh seperti ini. 1, berarti kita binary integernya sebagai indeksnya itu 1, nilainya adalah Cameroon. Lalu hard table 8 itu nilainya sysdate tambah 7. Kalau tambah itu berarti kita 7 hari ke depan dari sistem tanggal sekarang. Axis ini digunakan untuk mengecek apakah di indeks pertama itu ada nilainya atau tidak. Karena ini kan ada nilainya, maka itu axis ini akan berhasil menilai true. Tapi contohnya selain 1, contohnya 2, 3 dan seterusnya, karena tidak ada nilainya, alias tidak eksis, maka ini akan salah. Oke, seperti itu. Next. Oke. Nah, fungsi keunggulan tambahan ketika kita menggunakan indeks bytable adalah adanya
fungsi-fungsi tambahan, adanya metode-metode tambahan yang dapat kita gunakan. Contoh seperti tadi axis. Axis itu digunakan untuk mengecek apakah indeks by tabel di indeks di indeks sekarang itu apakah ada nilainya atau tidak, seperti itu. Kalau count itu berarti menghitung jumlahnya dari yang axis itu berapa. First and last itu diambil dari yang awal dan yang akhir. Prior, next, trim, dan delete. Ini fungsi-fungsi yang sangat membantu. Nah, ada juga index by table of record. Oke, sebelum jauh saya review kembali. Kalau record tadi kan suatu data yang punya satu data tapi punya banyak field, dibagi menjadi field. Kalau index by table itu dia punya kolom dan juga punya kolom dan juga punya kolom dan juga punya indeks binary integer. Nah, kalau record ini maksudnya gabungan itu apa? Jadi gimana ya jelaskannya? Jadi intinya itu gabungan dari record dan index by table, seperti itulah. Seperti ini. Contohnya, langsung contoh. Jadi date table type namanya date table type is table of departments row type. Type the table of is table of department row type. Nah, index by binary integer. Jadi di departemen row type ini kan akan menghasilkan apa? Menghasilkan kolom-kolom dengan nama dan tipe data yang sama dengan kolom-kolom yang dimiliki oleh tabel departemen. Maka secara tidak langsung date table type ini nilainya punya setiap indeks itu akan mempunyai kolom yang sesuai dengan kolom di departemen, seperti itu. Contoh, kita membuat emp table type is table of employees row type ya, berarti emp table underscore type ini akan punya kolom yang sama dengan employees index by binary integer. Lalu kita mengidentifier sebuah variabel myEmpTable itu tipenya adalah index by table tadi. Oke. Nah, sekarang ini teman-teman ya. Keunggulan dari bukan keunggulan ya. Jadi ini. Jadi kan kalau ketika dia itu isinya adalah record, maka setiap baris di indeks by table kita akan seperti record. Jadi record yang banyak, record ke bawah, seperti tabel seperti itu. Dan record ini dapat kita isi langsung karena kita menggunakan row type, maka cara mengisinya langsung select bintang seperti ini. Maka ini akan mengisi intinya itu di contoh ini adalah mengisi data dari 100 sampai 104. Maka myEmpTable 100 itu akan terisi oleh employee ID dengan ID 100, 101 dengan employee ID 101, 102, 103 dan seterusnya. Oke. Nah, ini kegunaan dari first dan last tadi. First dan last itu kan dari yang awal sampai yang akhir, seperti itu kan. First itu berarti akan menghasilkan nilai indeks ke 0, indeks binary integer yang paling minimal, dan last itu paling terakhir. Lalu di looping. Nah, ini teman-teman. myEmpTable ini itu akan berfungsi seolah-olah dia itu record. Karena record dapat kita akses last name seperti ini. Itu contohnya. Oke, sampai di summary. Jadi di summary ini kita berfungsi untuk mendefinisikan beberapa tipe data komposit
yaitu record. Tadi ya, satu tipe data tapi punya banyak kolom. Index by tabel itu berarti data itu punya indeks dan juga punya nilai. Nilainya itu bisa skalar, data skalar atau record. Index by table of record berarti kolomnya index by table ini adalah record. Lalu kita sudah bisa fungsinya rotate itu apa? Rotate itu untuk mendapatkan informasi kolom beserta tipe data dari satu tabel. Seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih atas waktunya. Oh iya, belum latihan ya, lali. Jadi nanti ada beberapa soal dulu. Jadi nanti ada beberapa soal yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi jangan kemana-mana. Kita lihat sebentar. Ya, oke. Kita kembali di latihan soal di bab 4, yaitu tentang record. Oke. Jadi soal yang pertama ini adalah kita tulis blok PL/SQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara, diambil dari tabel countries. Keterangan, gunakan perintah define untuk menampung country ID, lewatkan ke blok PL/SQL menggunakan variabel substitusi SQL+. Oke ya. Jadi kita menggunakan perintah define untuk menampung country ID, lalu gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Jadi untuk menampung informasi kita menggunakan record. Gunakan dbms output put line untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, dan US. Oke, kita langsung ke nomor 1. Kita buka dbms-nya. Bisa menggunakan PM, SQL Plus, plusnya SQL Plus yang CMD bisa. Oke, saya buka. Di praktikum 4 di latihan 1. Oke. Nah, seperti ini. Jadi di sini untuk soal yang pertama yaitu kita mendefine variabel dulu. Kita mendefine variabel, define ID, isinya CA. Lalu kita membuat record, country item type is record, isi recordnya ID sama name. Itu varchar semua. Oke, lalu saya membuat penginisialisasi country item itu tipenya country item type. Record tipenya record ya. Lalu saya masukkan nilainya country ID sama country name into country item. Where country sama dengan diambil dari define. Lalu kita cetak, karena ini record maka dia punya sub property seperti name sama ID. Ini kita jalankan. Oke. Gak menunggu. Semoga tidak lama. Oke, jadi intinya di sini itu kita membuat suatu record, lalu kita menginisialisasi data dan kita masukkan record tersebut kita masukkan data tersebut ke. Oke, saya buka dulu latihannya di latihan 1. Oke. Jadi di soal ini kan kita mendefine variabel untuk menampung country ID. Lalu kita membuat variabel tipe record untuk menampung informasi dari select. Lalu kita mencetaknya seperti itu. Oke. Jadi di sini ini
penyelesaiannya. Kita mendesain untuk menampung ID, lalu kita membuat record, type record, lalu kita menginisialisasi identifier dengan tipe country item type. Oke, lalu kita memasukkan data dari SQL berdasarkan ID yang sudah disediakan, lalu kita cetak. Ini kalau hasilnya ini Kanada. Ini kan Kanada. Karena kita mencetak namanya saja. Itu. Nah, soal nomor 2, buat program PLSQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen dan menggunakan indeks by tabel. Nah, buat program PLSQL untuk menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen. Menampilkan nama dari tiap departemen masuk kira-kira pada indeks tabel di indeks by tabel yang menunjukkan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel departemen. Oke. Kita buka dulu penyelesaiannya. Nah, seperti ini. Nah, di sini perintah soal adalah kita membuat program SQL untuk menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen menggunakan indeks. Melakukan variabel di kode di titik indeks yang menunjukkan informasi masing-masing dia dengan data yang ada pada tabel departemen. Jadi kita membuat indeks by tabel. Lalu ketika konternya 1 itu isinya adalah nama dari departemen 10. Ketika isinya indeks 2 nama dari departemen S20. Nah, kemudiannya sini kita mendeklarasikan indeks by tabel. Get tabel type is tabel of departemen indeks deklarasi. Lalu kita kemudian get tabel type from lalu kita looping. Sebelum kita looping kita tentukan jumlahnya dulu. Nah, setelah jumlahnya kita dapatkan, kita loop dari 1 sampai jumlah yang berikutnya. Oke, lalu ini untuk mengisi ini, menyesuaikan ini, jika indeksnya 1, apa yang akan terjadi? Jadi jumlahnya 10, 20, 50, dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan get no, kita insert my get tabel ini. Ini kan dia kan sudah bertipe indeks by tabel, maka ini kita dapat akses kemudian buat kurung indeksnya berapa, kita isi my get tabel ini, indeks yang itu dari select departemennya by departemen. Ini kita jalankan. Hasilnya adalah hasilnya di sini. Administration, marketing, shipping, IT, sales, dan eksekutif. Gitu. Oke, soal yang nomor 3. Modifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen, meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Oke, modifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen, meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Oke, jadi kita nomor 3 itu kita memodifikasi. Lalu kan tadi yang ditampilkan nomor 2 kan hanya namanya saja. Nah, kita akan menampilkan nomor dan lokasi. Oke, kemudian nomor 3. Oke, seperti ini. Nah, karena ini kan kalau indeks by tabel kan hanya 1 kolom saja.
Tapi kalau untuk kalau nomor 3 ini kita menggunakan indeks metode of record. Karena ini kolomnya 3 ya. Ini kita menggunakan indeks table of record. Nah, cara mengisinya ketika terbatas langsung saja select from untuk metode get ini, karena kan bisa ditipe data record. Kemudian ini hasilnya sama. Oke. Lalu nomor 4. Oke, 3 soal saja yang kita selesaikan pada kesempatan kali ini.